Marhaba bikum jami'ah. Kali ini kita membahas suatu kitab tafsir dengan judul Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Pembahasan kita kali ini terdapat pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-234. Jangan kemana-mana, kita akan membahas setelah yang satu ini. Pembahasan kita kali ini pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-234. Berikut ini lafalnya. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Ayat ini menerangkan bahwasanya mereka perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka harus menunggu masa iddah selama 4 bulan lebih 10 hari. Jadi tidak boleh berhias, tidak boleh menikah dengan orang lain. Kalau sudah melewati masa iddah yaitu 4 bulan lebih 10 hari, barulah mereka perempuan-perempuan itu boleh menikah lagi dan berhias. Ayat ini sepertinya bertentangan dengan ayat setelahnya dalam surat Al-Baqarah juga, yaitu pada ayat 240. Berikut ini lafalnya. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Ayat ini menerangkan bahwasanya mereka perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka perempuan tersebut harus, yaitu para istri, harus menunggu selama 1 tahun di rumah suaminya dan nafkah dengan harta suaminya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun baru boleh menikah. Dari kedua ayat ini sepertinya bertentangan. Mana ayat yang benar? Ayat yang ke-234 atau ayat ke-240 dari surat Al-Baqarah? Sama-sama surat Al-Baqarahnya. Mari kita masuk pada pemecahan masalah. Pada pemecahan masalah kali ini, menurut ijma'ul ulama, ayat ke-240 yang menerangkan bahwasanya perempuan harus menunggu selama 1 tahun merupakan ayat yang telah dihapus. Dihapus dengan ayat yang mana? Dengan ayat yang ke-234. Ayat 234 menghapus ayat ke-240. Bagaimana mungkin ayat ke-240 dihapus dengan ayat ke-234? Dari ayat pertama hingga ke-234, yaitu perempuan menunggu selama 4 bulan 10 hari. Lalu, ayat ke-240, perempuan menunggu selama 1 tahun. Dan ayat setelahnya dihapus dengan ayat sebelumnya lagi. Jadi sudah ada syariat selama 4 bulan 10 hari, 234, lalu turun ayat ke-240. Yang ayat ini dihapus dengan ayat sebelumnya. Bagaimana mungkin? Lalu faidah ayat ke-240 ini apa? Ternyata menurut ijma'ul ulama, ayat ke-240 ini memang ayat ke-240 setelah ayat ke-234. Namun faktanya ayat ke-240 ini lebih dahulu atau lebih awal diturunkan sebelum ayat ke-234. Jadi menurut turunnya ayat ke-240 ini lebih dahulu turun sebelum ayat ke-234. Namun urutan dalam surat Al-Baqarah, ayat ini datang atau dibaca setelah ayat yang menghapus tadi. Sebagaimana perkataan Utsman tentang ayat ini, yaitu la ughayyiru syai'an min an makani. Jadi Utsman tidak mengubah-ubah sedikit pun dari tempat ayat tersebut. Jadi ayat tersebut memang ayat ke-240. Dan ayat yang tentang 4 bulan lebih 10 hari emang ayat 234. Tidak ada yang diganti. Namun berdasarkan turun ayatnya, ayat ke-240 lebih dahulu turun sebelum ayat ke-234. Demikian pernyataan dari Asy-Syaikh Asy-Syanqiti dalam kitabnya. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah ayat ke-234 turun setelah ayat yang 240. Walaupun cara bacanya ayat ke-234 lebih dahulu daripada ayat yang 240. Demikian keterangan dari Asy-Syaikh Asy-Syanqiti dalam kitabnya.
Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga kita sama-sama menjadi hamba Allah yang soleh. Dan jika ada keterangan saya yang salah, kalian bisa chat di kolom komentar. Syukron.